Halo, para pionir. Selamat datang kembali di channel kami. Tahun 2026 ternyata menjadi tahun yang sangat bersejarah bagi ekosistem Pi Network. Jika dulu kita hanya mengenal Pi sebagai aset yang ditambang lewat ponsel, hari ini segalanya berubah. Dengan peluncuran resmi Pi Payments dan transisi penuh ke Open Network, Pi bukan lagi sekadar angka di layar aplikasi, melainkan alat bayar nyata yang mulai diadopsi secara luas. Di video kali ini, kita akan bedah tuntas bagaimana integrasi kode QR, transfer dompet digital, dan ekosistem Web3 mengubah cara kita bertransaksi sehari-hari. Apakah ini awal dari revolusi ekonomi digital global? Mari kita bahas. Pi Network memungkinkan belanja dunia nyata menggunakan Picoin, meningkatkan permintaan dan kenyamanan. Pi Network memungkinkan para pionir untuk membelanjakan Picoin pada produk sehari-hari melalui Mobis, menjadikannya mata uang yang berguna dengan utilitas praktis. Pi Network telah muncul sebagai kekuatan yang berbeda dalam lanskap mata uang kripto dengan menawarkan lebih dari sekadar perdagangan spekulatif. Berbeda dengan banyak mata uang digital yang terutama eksis di bursa efek, exchange, Pi secara aktif digunakan untuk transaksi dunia nyata, memberikan utilitas nyata dan mendorong adopsi yang berkelanjutan. Pergeseran ini sebagian besar difasilitasi melalui kemitraan dengan platform seperti Mobis, yang memungkinkan para pionir membelanjakan Picoin untuk berbagai macam barang dan layanan. Melalui Mobis, para pionir Picoin dapat membeli ponsel pintar, laptop, elektronik, aksesori, peralatan rumah tangga, dan barang-barang penting lainnya. Integrasi ini meningkatkan status Pi dari aset digital dengan nilai teoretis menjadi mata uang nyata dengan permintaan yang terukur. Dengan memungkinkan transaksi dunia nyata, Pi Network memupuk ekosistem di mana koin tidak hanya disimpan atau diperdagangkan, tetapi juga diedarkan secara aktif dalam perdagangan. Kasus penggunaan seperti ini sangat penting untuk mendorong nilai jangka panjang dan memperkuat penerimaan Picoin sebagai alat tukar yang layak. Manfaat langsung dan adopsi massal. Kemampuan menggunakan Pi untuk membeli produk kebutuhan sehari-hari menawarkan manfaat langsung bagi para pengguna awal. Konsumen dapat membeli barang yang mereka butuhkan sekaligus berpartisipasi dalam pengembangan ekonomi blockchain. Tujuan ganda ini, utilitas praktis dan partisipasi dalam ekosistem, membedakan Pi dari banyak mata uang kripto lainnya, di mana nilainya seringkali ditentukan semata-mata oleh spekulasi pasar daripada penggunaan aktual. Dengan menghubungkan aset digital ke barang fisik, Pi Network memastikan bahwa Picoin memiliki peran dalam kehidupan sehari-hari, menciptakan siklus adopsi dan sirkulasi yang saling memperkuat. Kasus penggunaan dunia nyata juga berkontribusi pada kesadaran dan kredibilitas Pi Network yang lebih luas. Ketika koin-koin ini digunakan dalam transaksi nyata, mereka menunjukkan stabilitas, keandalan, dan relevansi. Pedagang yang menerima Pi mendapat manfaat dari peningkatan lalu lintas, traffic, dan keterlibatan pelanggan baru, sementara konsumen merasakan kenyamanan menggunakan mata uang kripto tanpa pengaturan yang rumit atau konversi pihak ketiga. Integrasi yang mulus ini sangat penting untuk mendorong adopsi luas dan membawa teknologi blockchain ke dalam kebiasaan finansial sehari-hari. Stabilitas ekonomi dan keberlanjutan. Dampak dari utilitas praktis Pi meluas jauh melampaui transaksi individu. Saat para pionir menggunakan Picoin untuk membeli barang melalui Mobis dan pengecer lain yang berpartisipasi, mata uang tersebut mempercepat sirkulasi dalam ekonomi. Peningkatan sirkulasi ini meningkatkan likuiditas, mendukung stabilitas harga, dan mendorong partisipasi yang lebih luas dalam jaringan. Tidak seperti mata uang kripto yang sangat bergantung pada spekulasi, transaksi dunia nyata Pi menambatkan nilainya pada aktivitas ekonomi yang bermakna, memperkuat kredibilitas jaringan, dan mempromosikan keberlanjutan jangka panjang. Pendekatan Pi Network juga menekankan pentingnya kemudahan akses bagi pengguna dalam mendorong adopsi. Dengan memungkinkan pembelanjaan melalui seluler, mobile, jaringan ini mengurangi hambatan tradisional yang terkait dengan adopsi kripto, seperti pengetahuan teknis atau perangkat keras yang mahal. Pionir dapat berinteraksi langsung dengan ekosistem melalui ponsel pintar mereka, membuat teknologi blockchain dapat diakses oleh basis pengguna global yang besar. Pendekatan mobile first ini sejalan dengan visi Pi Network tentang inklusivitas dan demokratisasi dalam ruang Web3. Membangun ekosistem masa depan. Ekosistem terus mendapat manfaat seiring Pi memfasilitasi adopsi oleh pengecer. Pengecer dan penyedia layanan semakin terinsentif untuk mengadopsi Picoin karena ia memanfaatkan jaringan global pengguna terverifikasi yang aktif terlibat dalam transaksi dunia nyata. Dengan menciptakan permintaan melalui pembelanjaan nyata, Pi membangun pasar di mana utilitas mata uang tersebut didemonstrasikan dengan jelas, mendorong bisnis baru untuk bergabung dalam jaringan. Seiring waktu, hal ini memperluas jejak ekonomi dan teknologi dari ekosistem Pi, memperkuat perannya dalam ekonomi Web3. Strategi Pi Network membuktikan bahwa keberhasilan mata uang kripto tidak hanya bergantung pada spekulasi pasar,
melainkan pada penggunaan praktis yang dapat diverifikasi. Penerimaan Picoin sebagai mata uang belanja memastikan kepentingannya yang berkelanjutan, menstimulasi aktivitas transaksi, dan menumbuhkan loyalitas pengguna. Pionir tidak hanya mengumpulkan Picoin tetapi berpartisipasi aktif dalam ekonomi yang dinamis di mana mata uang tersebut memiliki dampak dan nilai nyata. Ringkasan, integrasi P-Network dengan platform seperti Mobis merupakan langkah maju yang signifikan. Dengan memungkinkan penggunaan Picoin untuk produk fisik, jaringan ini mengubah aset digital menjadi mata uang fungsional. Melalui penggunaan praktis, keterlibatan komunitas, dan integrasi yang lancar, P-Network mendefinisikan ulang peran mata uang kripto dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itulah gambaran besar mengenai masa depan P-Network di tahun 2026. Kesimpulannya jelas, nilai sebuah koin bukan lagi soal spekulasi harga semata, tapi tentang seberapa besar kegunaannya bagi komunitas dan kehidupan nyata. Bagi kalian para pionir yang sudah bertahan sejak awal, ini adalah momen yang kalian tunggu-tunggu. Namun, bagaimana menurut kalian? Apakah kalian sudah mulai mencoba transaksi menggunakan kode QRP di lingkungan sekitar, atau masih menunggu integrasi e-commerce yang lebih besar? Tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah ya. Jangan lupa klik tombol like jika video ini bermanfaat, subscribe agar tidak ketinggalan info terbaru seputar dunia kripto, dan bagikan video ini ke teman-teman seperjuangan kalian. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam pionir.